Allahumma salli ala Muhammad. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhan kalian dengan tadarruan, merendahkan diri ini dengan serendah-rendahnya. Wa khufyatan, berdoalah dengan suara lemah lembut diri, penuh kesungguhan. Namun ingat kata Allah, innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak cinta, tidak suka terhadap orang yang melampaui batas. Berdoa dengan teriak-teriak, ya Allah, ya Rabb, sambil nangis-nangis. Allah tidak suka. Yang Allah suka, kita datang kepadanya dengan tadarruan, dengan keadaan yang tadarru, pakaiannya sopan, mandi terlebih dahulu, sikatan, pakaian baju yang bagus, rapi menghadap kepada Allah, sopan, duduk bersimpuh di hadapan Allah dengan tadarruan, merendahkan diri ini dengan serendah-rendahnya di hadapan Allah, mengharap ampunan dari Allah, wa khufyatan, dan berdoa dengan suara yang lirih, yang pelan-pelan. Ya Allah, di dalam hati cukup yang dengar kupingnya sendiri, gak usah teriak-teriak. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami, rahmati kami, rahmati kedua orang tua kami, sayangi guru-guru kami, karena perantara guru-guru kami, wasilah guru-guru kami, ya Rabb, ya Allah, kami bisa tahu siapa Engkau, kami bisa kenal siapa Engkau. Karena kami sudah kenal siapa Engkau, makanya kami mendekat kepada Engkau. Wasilah dari guru-guru kami. Panjatkan doa dengan khufyatan, dengan suara yang lirih, gak usah teriak. Karena Allah innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak cinta, tidak suka kepada orang yang melampaui. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء المرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين والمحلفين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا شهد الغد الجيلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Yaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidna ilma wa zidna rizqi wa barik ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizna bil wujudi waj'al wajhaka fid dunya wal akhirati wa lil muqarrabin kathiran wa ali ya hakim alim ila qadim bil dawli mawdud bil walakal hamdu lillahi wa shukru ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifzi warzuqna al hikmah wa ya amal malaikatil muqarrabin wa amala abdul bil layli wa nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan
وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد يا رب صل وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. فله قديم لا يمل سماؤه تنزل عن قولي وبيدي ونياتي به أستفي من كل نداء ونور دليل لقلبي عند تميم ويا رب متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب به فتحا وعلم وحكمة وأنس به يا ربي بالقبر وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابه كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأنعام 63 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, mayyunajjikum, siapakah yang akan menyelamatkan kalian min dulumati, dari kegelapan, al-barri, daratan, wal bahri, lautan, tad'unahu, berdoa kalian kepadanya, tadarruan, dengan merendahkan diri, wa khufyatan, dan dengan suara yang lemah lembut.
Apa isi doanya? Lain anjana, sungguh jikalau anjana menyelamatkan kami, siapa Allah, min hadihi, dari keadaan zulumat, lanakunanna minasyakirin, sungguh kami akan menjadi minasyakirin, bagian dari kelompok orang-orang yang bersyukur. Ini yang berdoa adalah orang yang kafir. Orang yang selalu ingkar, orang yang selalu menutup hatinya dari petunjuk Allah, orang yang tidak percaya bahwa besok ada yaumil hisab. Suruh katakan oleh Allah melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakan wahai Kanjeng Nabi Muhammad, tanyakan kepada mereka yang kafir itu, yang selalu menutup hatinya dari petunjuk Allah itu, tanyakan, mayyunajjikum, siapakah yang menyelamatkan kalian, min dulumat, dari gelapnya, dari kesengsaraan, dari kesusahan, dari musibah, dari bencana, al-barri, di daratan, di atas bumi, wal bahri, dan bencana, kesusahan, kemelaratan di lautan. Suruh tanyakan siapa yang akan menolong kalian tatkala musibah itu datang, tatkala kesusahan itu datang, tatkala bencana itu datang, baik itu di daratan maupun di lautan. Siapa yang akan menyelamatkan kalian? Siapa yang akan menolong kalian? Suruh tanyakan oleh Allah melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suruh tanyakan. Musibah-musibah, gunung meletus, Semeru, gunung meletus di Tangkuban Perahu, bencana-bencana yang ada di daratan ini, musibah-musibah, kesengsaraan-kesengsaraan yang ada di daratan ini, siapa yang bisa menyelamatkan? Suruh tanyakan oleh Allah melalui Kanjeng Nabi Muhammad. Fil bahri, dan juga di lautan, bencana, banjir, bandang, tsunami. Suruh tanyakan siapa yang bisa menyelamatkan mereka. Namun biasanya orang yang mempunyai mental-mental kafir, mental-mental yang tidak percaya kepada Allah, biasanya tatkala mereka kena musibah, tatkala mereka kena kesusahan, tatkala mereka itu kena bencana, tad'unahu, mereka mendekat kepada Allah, mereka berdoa kepada Allah, tadarruan, dengan tadarru, merendahkan dirinya betul-betul, dengan serendah-rendahnya berdoa kepada Allah, wa khufyatan, dan berdoa dengan lirih, memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Tatkala mereka tertimpa musibah, tertimpa bencana, hidupnya dalam keadaan susah, biasanya
mereka datang kepada Allah, mendekat kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan tadarruan wa khufyatan, dengan merendahkan dirinya serendah-rendahnya dan dengan suara yang lirih, yang pelan, menandakan kesungguhan hatinya. Apa yang mereka minta? La in anjana min hadihi lanakunanna minasyakirin. Sungguh jikalau menyelamatkan siapa Allah terhadap kami min hadihi, dari keadaan yang penuh sengsara ini, dari keadaan bencana, kesedihan, kesusahan, kemelaratan seperti ini, lanakunanna minasyakirin, sungguh kami akan termasuk dari orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Jadi berandai-andai, orang kafir itu berandai-andai, seandainya nanti aku diselamatkan oleh Allah dari bencana ini, dari musibah ini, dari kesengsaraan, kemelaratan ini, baik di daratan, gunung meletus, tabrakan, musibah, COVID. Seandainya aku diselamatkan oleh Allah, lanakunanna minasyakirin, maka aku menjadi termasuk dari hamba-hambanya yang bersyukur, dari kelompok hamba-hambanya yang bersyukur. Itu kata siapa? Orang kafir. Makanya hati-hati. Seandainya aku diselamatkan oleh Allah dari musibah, dari bencana, kemelaratan, kesusahan yang ada di lautan, kecelakaan kapal laut, musibah, tsunami. Seandainya Allah menyelamatkan kami, sama orang kafir, lanakunanna minasyakirin, sungguh aku akan termasuk dari kelompok orang-orang yang bersyukur. Ini ciri-cirinya orang kafir. Jangan sampai ciri-ciri orang kafir ini, sifat-sifat orang kafir ini berada di dalam jiwa kita. Tatkala kita susah, tatkala kita sengsara, tatkala kita terkena musibah, bencana, baru kita mendekat kepada Allah. Setelah kita mengalami musibah, kesengsaraan, bencana, baru kita mendekat kepada Allah. Hati-hati, itu sifatnya orang kafir. Jangan sampai sifat-sifat orang kafir ini ada di dalam jiwa kita. Qul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, Allahu yunajjikum, Allah yang akan menyelamatkan kalian, Allah yang akan menolong kalian minha, dari musibah, dari bencana, baik yang ada di daratan maupun di lautan. Wa min kulli karbin, dan Allah yang akan menyelamatkan kalian dari setiap kesusahan, dari setiap bencana yang datang, dari setiap kesengsaraan. Allah yang akan menyelamatkan kalian. Namun apa yang terjadi? Tsumma antum tusyrikun, kemudian setelah itu berlalu, antum, kalian semua, tusyrikun, menjadi musyrik kembali, menjadi kafir lagi. Hati-hati. Setelah kesusahan dihilangkan oleh Allah, kesengsaraannya diangkat oleh Allah, penyakitnya diangkat oleh Allah, kemudian kembali musyrik
lagi. Hati-hati, ini ciri sifatnya orang kafir. Katanya kalau dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah, akan menjadi orang yang pandai bersyukur. Namun selang beberapa hari, selang beberapa minggu, kembali lagi ke tabiat aslinya, yaitu menjadi orang yang musyrik, menyekutukan Allah. Hati-hati, jangan sampai jiwa-jiwa kafir berada dalam jiwa kita. Makanya kenali Allah. Melalui siapa? Melalui guru-guru kita. Makanya kalau nggak kenal, tidak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Makanya harus kenal dulu dengan Allah. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Seandainya bukan karena wasilah dari guruku, maka aku tidak akan tahu siapa Tuhanku. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Seandainya bukan perantara wasilah dari guru-guruku, ma'araftu rabbi, maka aku tidak akan kenal siapa Tuhanku. Makanya kenali Tuhan kita di waktu lapang kita, di waktu bahagia kita. Kita harus kenal Allah. Kita harus tahu Allah. Kalau kita ingat Allah di waktu kita senang, di waktu kita bahagia, maka tatkala kita mengalami kesusahan, Allah ingat kepada kita. Allah akan membantu kita. Ta'arruf ilallahi, ta'arruf ilallahi fir rohoi ya'rifuka fi syiddati. Ta'arruf ilallahi fir rohoi ya'rifuka fi syiddati. Kenali Allah di waktu lapang kalian, di waktu senang kalian, di waktu bahagia kalian. Ya arifuka, maka Allah akan kenal, akan ingat kepada kalian, kepada engkau fisiddati, tatkala engkau dalam keadaan susah, tatkala engkau dalam keadaan sengsara. Makanya ingat Allah di waktu senang, di waktu bahagia. Jangan sampai kita lupa kepada Allah. Kalau kita ingat Allah di waktu senang kita, di waktu bahagia kita, di waktu lapang kita, maka Allah akan mengingat kita, akan menolong kita di waktu susah kita, di waktu sengsara kita, di waktu kita terkena musibah, di waktu kita terkena bencana, di waktu kita susah, maka Allah akan mengingat kepada kita. Allah akan ingat kepada kita dan Allah akan membantu kita. Syaratnya kita harus mengingat Allah tatkala kita dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan lapang. Tatkala kita sempit, tatkala kita susah, tatkala kita sengsara, kena musibah, kena bencana,
Allah akan mengingat kita, Allah akan membantu kita. Ingat-ingat ini. Kenali Allah. Dengan cara apa? Dengan wasilah perantara guru-guru kita. Laulal murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena perantara guru-guruku, maka aku tidak akan kenal siapa Tuhanku. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal, siapa yang tahu pada dirinya sendiri, maka dia akan tahu siapa Tuhannya. Makanya jangan lembek pada dirinya sendiri. Makanya jangan lemah, jangan didik diri kita dengan cara yang lembek, yang lemah. Jangan didik dengan cara yang manja diri ini. Didiklah diri ini dengan cara yang keras. Didiklah diri ini dengan cara yang tangguh, agar dunia beserta isi-isinya ada di genggaman kita. Kalau kita sudah tahu siapa diri kita, pastinya kita akan tahu siapa Tuhan kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau kita sudah tahu diri kita lemah, diri kita tempatnya salah dan lupa, banyak kemaksiatan yang kita lakukan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus memperbanyak introspeksi diri dan memperbanyak baca istighfar. Makanya sebelum kita tidur diharuskan untuk sholat witir terlebih dahulu, memperbanyak istighfar, tanda introspeksi diri kita bahwa kita banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan kemaksiatan. Siapa orang yang banyak beristighfar kepada Allah, maka Allah akan melapangkan kesempitannya. Allah akan memberi jalan keluar dari kesedihannya, dari permasalahannya, dan Allah akan memberi rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Man di mana dalilnya? Man aktsaro minal istighfari, man aktsaro minal istighfari ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin mahraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa memperbanyak introspeksi diri, memperbanyak istighfar kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, membaca istighfar, bertaubat kepada Allah, maka Allah akan melapangkan kesempitannya, maka Allah akan memberi jalan keluar dari kesengsaraan, kesedihannya, dan memberi rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Maka harus berdoa kepada Allah dengan tadarruk wa khufyah. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhan kalian dengan tadarruan, merendahkan diri ini dengan serendah-rendahnya.
Wa khufyatan, berdoalah dengan suara lemah lembut diri, penuh kesungguhan. Namun ingat kata Allah, innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak cinta, tidak suka terhadap orang yang melampaui batas. Berdoa dengan teriak-teriak, ya Allah, ya Rabb, sambil nangis-nangis. Allah tidak suka. Yang Allah suka, kita datang kepadanya dengan tadarruan, dengan keadaan yang tadarru, pakaiannya sopan, mandi terlebih dahulu, sikatan, pakaian baju yang bagus, rapi menghadap kepada Allah, sopan, duduk bersimpuh di hadapan Allah dengan tadarruan, merendahkan diri ini dengan serendah-rendahnya di hadapan Allah, mengharap ampunan dari Allah, wa khufyatan, dan berdoa dengan suara yang lirih, yang pelan-pelan. Ya Allah, di dalam hati cukup yang dengar kupingnya sendiri, gak usah teriak-teriak. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami, rahmati kami, rahmati kedua orang tua kami, sayangi guru-guru kami, karena perantara guru-guru kami, wasilah guru-guru kami, ya Allah, kami bisa tahu siapa Engkau, kami bisa kenal siapa Engkau. Karena kami sudah kenal siapa Engkau, makanya kami mendekat kepada Engkau. Wasilah dari guru-guru kami. Panjatkan doa dengan khufyatan, dengan suara yang lirih, gak usah teriak. Karena Allah innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak cinta, tidak suka kepada orang yang melampaui batas, teriak-teriak. Kayak orang kesurupan, teriak-teriak sampai orang lain dengar, teriak-teriak. Enggak boleh. Allah tidak suka. Hati-hati namun, tatkala Allah mengangkat kesengsaraannya, kesedihannya Allah angkat, kesusahannya Allah angkat, musibahnya Allah angkat, penyakitnya Allah angkat. Jangan sampai kita durhaka kepada Allah dengan cara kita kembali musyrik lagi, suka datang ke dukun lagi, suka datang ke paranormal lagi, suka percaya dengan ajimat-ajimat lagi. Jangan sampai itu terjadi, karena itu semua adalah jiwa-jiwa orang kafir, kapok-kapok Lombok ya. Karena kepedesan terus sumpah, sumpah aku nggak akan makan lombok lagi. Aku 3 hari 3 malam di hari kapok aku wis. Ternyata setelah sembuh di harinya rujaan lagi. Itu kapok lombok namanya. Hati-hati, kapok lombok itu jiwanya orang kafir. Setelah kena musibah datang kepada Allah, terus mengikrarkan dirinya menjadi orang, menjadi hamba yang pandai bersyukur. Namun setelah musibahnya diangkat oleh Allah, penyakitnya diangkat oleh Allah, menjadi kufur kembali, menjadi musyrik kembali. Hati-hati, itu sifatnya orang kafir. Jangan sampai sifatnya orang kafir berada di dalam jiwa kita.
Hati-hati. Tipis bedanya antara kita orang mukmin dengan orang kafir, tipis. Kalau kita sudah diberi peringatan oleh Allah, kalau kita tidak pandai bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesehatan setelah kita sakit disembuhkan oleh Allah, disehatkan oleh Allah, nikmat sehat. Tatkala kita sibuk, dilonggarkan waktunya oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah, tapi tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Diberikan kebahagiaan oleh Allah dalam keluarganya, namun tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Hanya digunakan untuk senang-senang saja, tidak dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Hati-hati, jiwa kafir berada bersemayam di dalam jiwa kita. Kita harus lawan kekafiran diri kita, kekafiran jiwa kita yang selalu membangkang terhadap syariat-syariatnya Allah. Kita harus lawan. Itu bentuk jihad kita kepada Allah, mendekat kita kepada Allah dengan cara berjihad melawan jiwa-jiwa kafir yang ada di dalam jiwa kita. Itulah yang dinamakan jihad akbar, karena melawan diri kita sendiri, karena melawan ajakan dari hawa nafsu kita sendiri, karena melawan jiwa-jiwa kafir yang bersemayam di dalam jiwa kita sendiri. Itulah yang dinamakan jihad akbar. Pasti ditolong oleh Allah. Namun kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Berjuang pasti ada pengorbanan, baik itu harta maupun jiwa dan raga. Jiwa dan raga, masa tidurnya sampean 8 jam dipangkas menjadi 3 jam. Itu bentuk dari pengorbanan atas perjuangan kita melawan jiwa-jiwa kekafiran yang ada dalam diri kita sendiri. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita diberi jalan keluar oleh Allah, dimenangkan oleh Allah dalam berproses, dalam berjuang untuk melawan jiwa-jiwa kekafiran yang ada di dalam diri kita sendiri. Allahumma rahmna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.